Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video ini kita akan membahas kisah perjalanan Kiai Haji Amin Sepuh. Kiai Haji Amin Sepuh lahir pada tahun 1879 di Mijahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Dikenal sebagai seorang ulama yang alim, zuhud, dan selalu mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki silsilah nasab yang mulia, dari ayahnya Kiai Haji Irsyad sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Amin Sepuh menikah dengan harapan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beliau menjalin pernikahan dengan perempuan dari keturunan ulama dengan tujuan untuk meneruskan risalah dan misi keagamaan dalam garis keturunan. Pernikahan pertamanya dengan Nyai Hajah Aisyah, cucu dari Kiai Ismail, memberikan mereka sekitar 18 anak, di mana 11 diantaranya masih hidup hingga dewasa. Selain itu, beliau juga menikahi Nyi Hajah Aliyah, putri dari Kiai Haji Abdul Rahim, dan Nyi Hajah Sujinah, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas pengaruh dan pengabdian dalam ajaran agama Islam, serta untuk memperoleh keturunan yang akan meneruskan dakwah dan jihadnya. Kiai Haji Amin Sepuh menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keluarga dan ajaran Islam dengan menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam keluarganya, serta mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anaknya. Kiai Haji Amin Sepuh sejak kecil telah mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, Kiai Haji Irsyad. Setelah belajar dasar-dasar ilmu agama dan ilmu kanuragan dari sang ayah, Kiai Haji Amin melanjutkan pendidikannya ke berbagai pesantren untuk menuntut ilmu dari para kiai dan ulama-ulama yang alim. Pertama, beliau belajar di pesantren Sukasari, Pleret, Cirebon, di bawah asuhan Kiai Haji Nasuha. Kemudian pindah ke pesantren di daerah Jatisari yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan. Selanjutnya, beliau mondok di pesantren Kaliwungu, Kendal, dan pesantren Mangkang, Semarang. Setelah itu, beliau melanjutkan lagi ke pesantren di daerah Tegal yang diasuh oleh Kiai Haji Ubaidah. Perjalanan menuntut ilmu Kiai Haji Amin tidak berhenti di sana. Beliau kemudian pindah ke pesantren Bangkalan di Madura, di mana belajar langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Setelah itu, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Tebu Ireng, Kiai Haji Amin Sepuh tidak hanya menjadi santri, namun juga mengabdikan dirinya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Belum puas dengan ilmu-ilmu yang diperoleh di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Amin Sepuh kemudian berangkat ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, beliau belajar dari Kiai Haji Mahfud Termas, asal Pacitan, Jawa Timur, yang merupakan salah satu ulama terkemuka di kota Makkah. Sebagai santri yang sudah matang, beliau sering ditugaskan untuk mengajar para santri mukim, yaitu pelajar Indonesia yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan menuntut ilmu Kiai Haji Amin Sepuh yang luas dan mendalam menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam menuntut ilmu dan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan pengalaman belajar dari berbagai kiai dan ulama terkemuka di Nusantara dan Makkah Al-Mukarramah, menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia keislaman di Nusantara pada masanya.
Di lain itu, pada masa penjajahan, para santri memiliki peran penting sebagai perantara antar pesantren dalam perlawanan terhadap penjajah. Pesantren selalu menjadi basis perlawanan yang ditakuti oleh penjajah, dan para santri ini menjadi penghubung yang menyebarkan informasi dari satu pesantren ke pesantren lainnya, serta kadang-kadang memimpin perlawanan. Kiai Haji Amin Sepuh, sesuai amanah dari ayahandanya, Kiai Haji Irsyad, belajar di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin di Cirebon, di bawah bimbingan Kiai Haji Ismail bin Nawawi, yang juga keturunan dari pendiri pesantren tersebut, yaitu Kiai Jatira. Selama menyantri di Babakan Ciwaringin, beliau terkenal sebagai santri yang cerdas karena keahliannya dalam mengaji. Beliau juga memberikan pengabdian yang besar di pesantren ini. Setelah beberapa tahun nyantri di pesantren Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Amin Sepuh kemudian dinikahkan dengan keponakan dari Kiai Haji Ismail. Setelah wafatnya Kiai Haji Ismail pada tahun 1916, kepemimpinan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dipegang oleh muridnya sekaligus menantu keponakannya, yaitu Kiai Haji Amin Sepuh. Kiai Haji Amin Sepuh dipilih untuk menggantikan Kiai Haji Ismail karena keilmuannya yang tinggi dan kedekatannya dengan tempat asal leluhurnya dan nenek moyangnya, yaitu Kiai Haji Jatira dari Mijahan. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Amin Sepuh, Pondok Gede Babakan mencapai puncak kemasyhuran dan keemasan. Pesantren ini menjadi terkenal sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan para kiai yang alim. Hampir semua kiai sepuh di wilayah Cirebon dan bahkan menyebar ke seluruh Indonesia adalah murid dari beliau. Ribuan alumni pesantren ini tersebar di seluruh tanah air, mengisi berbagai profesi dan jabatan penting di masyarakat dan lembaga pemerintahan, mulai dari kepala kantor Kementerian Agama hingga gubernur. Pesantren Raudhatul Thalibin Babakan Ciwaringin masih eksis hingga saat ini, setelah kepemimpinan dilanjutkan oleh Kiai Haji Fatoni Amin hingga tahun 1986. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, berikut beberapa putra-putri dari pernikahan Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyai Hajah Sofiah atau Nyai Hajah Aisyah yang dikaruniai 11 putra-putri. Di antaranya adalah Kiai Maksum, Kiai Fatoni, Kiai Ashikin, Kiai Bisri, Nyi Hajah Zubaidah, Kiai Mukhid, Kiai Abdullah, Nyi Furiah, Kiai Azhari, Kiai Damiri, dan Kiai Zuhri Afif Amin. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyi Hajah Aliyah, beliau dikaruniai 8 orang putra-putri, yaitu Nyi Hajah Marfu'ah, Nyi Hajah Fatimah, Kiai Fuad Amin, Nyi Hajah Fikriyah, Nyi Hajah Faryatun Aini, Kiai Fihri Amin, Naziri, dan Nasiri. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Nyi Hajah Sujinah, beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Masrurah, Nyi Hajah Mahfudah, Agus Aziz, Khawariyah, Muzani, dan Thamrah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Amin Sepuh memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Pesantren ini berkembang sebagai bagian dari upaya umat Islam untuk menjaga identitas dan mempertahankan diri dari pengaruh penjajahan Barat. Meskipun pesantren ini menyerap kebudayaan luar, namun identitasnya tetap kuat berdasarkan kultur Jawa. Pendidikan di pondok pesantren tidak hanya mempengaruhi masyarakat pedesaan di sekitarnya, tetapi juga meluas ke wilayah yang lebih luas lagi.
sebagai pemimpin Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dari tahun 1916 hingga 1972. Kiai Amin Sepuh memberikan pengajaran agama yang mendalam serta bidang pendidikan lainnya. Pesantren yang dipimpinnya mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinannya. Beliau mengutamakan pendidikan berbasis keagamaan yang kuat, mengajarkan kitab-kitab kuning, serta mendidik para santri dalam ilmu tasawuf dan fikih. Metode pengajarannya berpusat pada ngaji dengan metode sorogan atau bendongan yang dilakukan setiap pagi dengan penuh ketekunan. Selain itu, beliau juga mengadakan khataman dan manakiban secara rutin. Kiai Haji Amin Sepuh yang merupakan penganut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah memainkan peran penting dalam penyebaran thariqah ini di Indonesia. Warisannya dalam thariqah ini diteruskan kepada murid-murid beliau, termasuk kepada Kiai Haji Sanusi. Peranannya dalam pendidikan dan penyebaran agama membuatnya menjadi tokoh yang sangat dihormati. Kehadirannya memberikan arah yang kuat bagi ajaran agama dan kebudayaan di Cirebon dan sekitarnya, serta memberikan kontribusi yang kuat dalam mempertahankan keislaman di Indonesia dari pengaruh luar. Selain menyebarkan keilmuannya di pesantren, Kiai Haji Amin Sepuh juga berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan sekutu. Tetapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidak berhenti di situ. Pada bulan Oktober 1945, para ulama di Jawa mengeluarkan fatwa perang jihad fisabilillah melawan Belanda dan sekutu. Sebagai perjuangan yang dilakukan semata-mata karena Allah, fatwa ini menandakan pentingnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu mendarat di Jawa dan Sumatera untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun Belanda juga ikut campur dengan tindakan yang dianggap anarkis oleh rakyat Indonesia yang baru merdeka. Hal ini memicu perlawanan hebat dari rakyat Surabaya dan para pejuang yang dipimpin oleh para ulama, termasuk Kiai Haji Amin Sepuh dari Cirebon. Kiai Amin Sepuh, seorang ulama dan pendekar legendaris, turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bersama para ulama dari Cirebon, beliau berjuang menuju Surabaya dan terlibat dalam pertempuran sengit yang mengakibatkan banyak korban, termasuk santri-santri yang turut berjuang di barisan terdepan. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah seorang santri bernama Kiai Soleh, murid dari Kiai Haji Amin Sepuh, diyakini berhasil menembak Jenderal Malabi dari Inggris. Peristiwa ini menunjukkan kesungguhan dan pengorbanan para pejuang, termasuk ulama-ulama dan santri-santri, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari campur tangan asing. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi simbol perlawanan yang gigih dan semangat juang yang tinggi dari rakyat Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan yang baru saja mereka raih. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada Selasa 16 Rabiul Akhir 1392 Hijriah atau 20 Mei 1972 Masehi, Kiai Haji Amin Sepuh wafat pada usia yang hampir mencapai 100 tahun. Setelah beliau wafat, kepemimpinan di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Babakan Ciwaringin dilanjutkan oleh putra-putranya. Di antara mereka adalah Kiai Haji Fuad Amin, Kiai Haji Abdullah Amin, Kiai Haji Fatani Amin, dan Kiai Haji Bisri Amin
yang masing-masing melanjutkan warisan pendidikan dan kepemimpinan yang telah dibangun oleh Kiai Haji Amin Sepuh selama masa hidupnya. Setiap putra memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan pesantren dan meneruskan misi pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat yang telah menjadi ciri khas pesantren tersebut di bawah kepemimpinan Kiai Haji Amin Sepuh. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Sebelumnya, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, Kiai Haji Amin Sepuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.